Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan sehingga saya bisa membahas materi mengenai sumber daya alam. Sebelum saya masuk di materi mengenai sumber daya alam, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuannya siswa dapat mengetahui apa itu sumber daya alam, dan yang kedua, siswa dapat mengetahui bagian-bagian sumber daya alam. Sedangkan metode yang saya gunakan ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi. Dan model pembelajarannya yaitu cooperative learning. Langsung saja saya masuk pada materi mengenai sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Jadi sumber daya alam semua bahan yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam juga dapat didefinisikan mengenai lingkungan serta mempunyai nilai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam juga dapat diartikan sebagai keadaan lingkungan dan bahan-bahan keadaan atau bahan-bahan mentah yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kesejahteraannya. Sumber daya alam juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dan sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya, yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sedangkan sumber daya alam berdasarkan jenisnya, yang pertama itu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan dan habis maka dapat dilestarikan kembali. Sumber daya alam ini dapat bereproduksi dan memiliki daya regenerasi atau pulih kembali. Contohnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui: air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Contohnya ini, saya mempunyai gambar mengenai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ada gambar pohon. Artinya di sini pohon dapat diperbaharui ketika pohon sudah ditebang dan dapat ditanam kembali, sehingga dapat dikatakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam apabila habis dan sudah tidak ada, maka sumber daya alam ini tidak bisa diperbaharui atau tidak bisa ditanam kembali. Contohnya ini. Contohnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, ada batu bara, ada emas, ada perak. Mengapa demikian gambar di sini saya gunakan? Ada 3, yaitu batu bara, emas, dan perak. Dari gambar tersebut semua bahan di sini tidak bisa diperbaharui karena batu bara, emas, dan perak ketika habis tidak bisa ditanam kembali. Beda dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui di sini itu bisa ditanam kembali, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sebaliknya. Sedangkan sumber daya alam berdasarkan jenisnya dikatakan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati, sumber daya alam yang dihasilkan dari makhluk hidup, contohnya hewan atau tumbuhan, dari hasil pertanian, peternakan, dan perkebunan. Saya mempunyai gambar mengenai sumber daya alam hayati. Kita dapat melihat sumber daya alam hayati, ada gambar sapi. Mengapa saya gunakan gambar sapi? Karena sumber daya alam hayati itu contohnya tadi ada peternakan dan ada juga perkebunan. Yang ini bisa dimanfaatkan oleh manusia. Sedangkan sumber daya alam non hayati sebaliknya, sumber daya alam non hayati sumber daya alam yang dapat diusahakan
kembali ke beradanya dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Nah, contohnya ini sumber daya alam non hayati. Ada 4 contoh sumber daya alam non hayati. Ada tanah, ada air, udara, dan aneka hasil tambang. Mengapa saya gunakan tanah, air, dan udara? Karena ini sumber daya alam non hayati dapat digunakan terus-menerus. Artinya tanah tidak akan habisnya, demikian juga dengan air dan udara. Itu tidak akan habis, akan digunakan terus-menerus oleh manusia. Jadi itu tadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan berdasarkan jenisnya sumber daya alam non hayati dan sumber daya alam hayati. Saya jelaskan kembali apa itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui apabila sumber tersebut telah habis, maka bisa digunakan kembali atau ditanam kembali oleh manusia. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti saya jelaskan tadi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui tidak bisa digunakan kembali, hanya satu kali bisa digunakan. Bisa digunakan kembali tapi butuh proses berapa tahun, bahkan bertahun-tahunan bisa digunakan, sehingga dikatakan tidak bisa diperbaharui. Sedangkan non hayati, sumber daya alam hayati dia dihasilkan oleh makhluk hidup seperti peternakan, perkebunan, dan pertanian. Contohnya pertanian atau perkebunan menanam padi atau jagung, itu bisa digunakan manusia. Sedangkan non hayati sumber daya alam yang digunakan terus-menerus oleh manusia. Contohnya air, udara, dan angin, itu akan digunakan oleh manusia selama dia hidup di muka bumi ini. Dia akan menggunakan sumber daya non hayati ini, karena tanpa adanya sumber non hayati ini, semua sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam yang dapat diperbaharui tidak bisa dikatakan sumber tersebut, karena sumber non hayati ini dia menghasilkan manfaat begitu besar untuk manusia. Itu maka saya simpulkan di sini. Jadi sumber daya alam dibagi dua. Ada sumber daya alam sifatnya berdasarkan sifatnya, dan ada sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Seperti saya katakan tadi, sumber daya alam manusia yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam manusia yang tidak dapat diperbaharui. Sedangkan sumber berdasarkan jenisnya hayati dan non hayati. Jadi itulah tadi materi yang saya bawakan mengenai sumber daya alam. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata-kata atau dari materi yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya dan bisa dipahami ke depannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.